Satu, dua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jaga. Jaga. Ya, betul. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya, atas waktunya telah meluangkan sedikit waktu kita untuk training dan pembelajaran ulang. Jadi di sini nanti kita ada training dan diskusi Pak ya, training dan diskusi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu Perkenalan dulu. Di sini ada data pribadi saya Pak. Nama saya Andi Saputra, bagi yang belum kenal Pak. Lahir tanggal 10 Juni, alamat tinggal ya, asal saya dari Medan. Ada yang dari Medan di sini Pak? Ada? Tidak ada ya. Pendidikan terakhir itu S1 Pak, program studi K3 ya. Baru perusahaan saat ini PT Cipta Kerjasama, sama-sama kita di sini Pak. Nomor HP ada di sini Pak ya, nomor HP apabila ada kepentingan, ada yang akan didiskusikan atau sekedar perkenalan dan silaturahmi, ada nomor ada di sini Pak, dan email tertera di bawah ya. Baik, sebelum kita absen dulu Pak ya, kita absen dulu. Ada yang nggak hadir atau tidak? Pak Anies, Pak Dian Luber, ini Pak. Ada lengkap Pak ya, lengkap. Tidak ada masalah ya untuk peserta sesuai yang kita jadwalkan. Nah, kita masuk ke sini Pak. Kira-kira gambar ini apa ini? Kalau kita lihat dari sini, mungkin gambaran kita apa sih dunia tambang gitu ya? Apa sih dampaknya terhadap pekerjaan kita? Ini salah satu gambar, salah satu contoh insiden di salah satu perusahaan pertambangan Pak, yaitu unit sarana, unit pengawas yang terlindas, unit pengangkut material lapisan Pak ya, atau UB. Nah, itu berhubungan dengan materi kita pada hari ini Pak ya. Materi kita pada hari ini yaitu terkait pengendalian risiko, keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan pelatihan ini yang pertama itu peserta mampu menjelaskan apa itu definisi bahaya atau aspek dan risiko atau dampak ya. Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi bahaya dan menganalisis risiko dan mampu untuk membuatnya Pak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Manfaatnya untuk mengidentifikasi dan mengenali risiko K3LH pada aktivitas pertambangan, meningkatkan akurasi proses perencanaan K3LH serta kunci Pak atau K-nya atau goalnya ya dari pencegahan kecelakaan serta pemenuhan peraturan perundang-undangan. Sampai sini ini tujuan dan manfaat pelatihan ini nggak ada masalah Pak ya. Kita lanjut. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini apa sih bahaya, apa sih resiko? Coba Pak Anies, kalau kita lihat dari gambar ini ya, dari gambar ini ada orang mengangkut barang, di mana bahayanya, di mana resikonya? Sebelum kita masuk ke materi. Untuk bahayanya di lubang sama di kabel itu. Kabel dan lubang itu apanya? Itu resikonya itu. Resikonya ya. Kalau Pak Dian? Kalau saya itu ada bahaya itu terjatuh, tersetrum. Kalau resikonya ya bisa terserang listrik. Kalau resikonya itu ada aliran listrik dan lubang. Ya. Jadi nanti kita pelajari ke depannya. Ini kebalik-balik Pak ya. Jadi bahayanya itu lubangnya, ada kabel listrik yang terbuka dan aktif, itu bahaya Pak, atau sumbernya ya. Jadi bahaya itu adalah sumber. Resikonya apa? Resikonya orangnya bisa terjatuh masuk lubang, orangnya bisa tersengat listrik dan ketimpahan material yang dibawanya. Itu resikonya Pak. Jadi poinnya itu bahaya itu adalah sumber, sedangkan resiko itu adalah dampak dari bahaya yang tidak dikendalikan, ya. Nah, kalau dari gambar ini sama Pak, kurang lebih tadi yang kita lihat di depannya. Di sini ada unit grader, di belakangnya ada OHT, di belakangnya lagi di tengah ada ADT, di belakangnya lagi ada OHT, baru paling belakang ada dump truck. Kalau dari sini apa yang kita lihat tidak sesuainya? Pak Dian. Jarak yang benar. Jadi sumber bahayanya satu jarak beriringan, yang kedua debu, jarak pandang terbatas. Resikonya apa? Resikonya senggolan, tabrakan, itu Pak ya. Nah, ini juga salah satu contoh tambang yang tidak menetapkan
tidak melakukan pengendalian terhadap bahaya dan resiko. Ini Pak ya, di sini bisa kita lihat bahwasanya single slope ya, single slope lebih dari 10 meter, banyak material gantung ya, banyak material gantung, baru jalannya sempit, itu semua sumber bahayanya Pak. Sedangkan dampaknya atau resikonya material jat, material longsor, baru unit senggolan ya, kayak ini juga parkirnya juga saling berdekatan, itu semua sumber bahayanya. Sedangkan tabrakan, kelongsoran, tertimbun itu risikonya Pak. Ini ya, ini secara teoritis Pak, apa itu bahaya dan apa itu resiko menurut OSAS 18.001. Jadi bahaya yaitu sumber energi atau situasi atau tindakan dengan potensi berbahaya yang dapat menyebabkan cedera atau sakit pada manusia, kerusakan peralatan, pencemaran lingkungan atau kombinasinya. Sedangkan resiko yaitu kombinasi antara kemungkinan dan konsekuensi dari kejadian berbahaya yang terjadi. Ketika bahaya dan resiko ini bertemu dan tidak dikendalikan, maka akan terjadi insiden. Apa itu insiden Pak? Insiden itu adalah kejadian yang terkait pekerjaan di mana suatu cedera atau sakit atau kematian terjadi atau mungkin dapat terjadi. Itu Pak ya, itu pengertian secara teoritis menurut OSAS 18.001. Sampai sini ada yang ditanyakan Pak? OSAS tuh, OSAS. OSAS ini itu sebuah bentuk lembaga hukum ya, jadi Organization Health Association Pak. Jadi termasuk salah satu Health Safety Association, dan termasuk salah satu organisasi yang menaungi terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi tarafnya internasional Pak. Kalau kita di Indonesia sendiri itu yang nasional ada namanya SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan PP 50 tahun 2012. Kalau kita di Indonesia sebenarnya yang diwajibkan SMK 3 Pak, SMK 3, tapi secara internasional itu mencakup ke OSAS 18.001. Nanti ada yang terbaru di 45.001. Ada lagi Pak Dian? Cukup ya? Di sini cukup jelas ya Pak. Nah ini juga bisa kita lihat di sini mana bahayanya, mana resikonya Pak Dian. Kalau dari gambar ini. Resikonya bisa, kalau resikonya itu bisa tertinggal, itu apa intinya bisa kemunduran, misalkan rusak, bolong, tertabrak, atau masih posisi menyala unitnya itu. Iya. Kalau bahayanya berarti ya dari jarak ya mungkin ya. Itu menyala posisinya seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak Dian, apresiasi untuk jawabannya. Kenapa saya ulang-ulang gambar ini dari tadi Pak? Kita ulang-ulang terus gambar bahaya, resiko, mana bahaya, resiko. Kita ulang-ulang kembali. Kenapa? Karena di sini kita belajar terkait identifikasi bahaya dan resiko. Kita harus kenal dulu mana yang bahaya, mana yang resiko, sehingga kedepannya kita bisa menilai dan mengendalikannya, gitu ya. Jadi di sini sumber bahayanya yang pertama ada 793, di depannya ada sekelas 465 Pak ya. Parkir secara berhadapan, operator 465 sudah keluar dari unit, sementara 793 masih running. Nah, ini sumber bahayanya Pak, bahayanya atau sumbernya. Sementara LP parkir di area blind spot unit. Unit ketika operator ini naik ke dalam unit, dia tidak akan melihat sarana yang di belakangnya. Ini sarana mekanik, sarana mekanik. Dia tidak akan melihat sarana yang di belakangnya. Bisa jadi dia naik langsung mundur, unitnya terlindas seperti gambar yang kita lihat di awal tadi. Sampai sini jelas Pak ya? Nah ini lebih ke teoritisnya ya. Apa itu jenis-jenis bahaya, mulai dari biologis, fisik, kimia ya. Fisik di sini ada suara bising, getaran, pencahayaan, radiasi. Ini di PTCK sendiri Pak, terkait kebisingan dan getaran serta pencahayaan itu kontinu kita lakukan pengukuran Pak ya, pengukuran minimal triwulan. Ya. Baru bahaya ergonomi dan mekanis. Ergonomi itu apa sih Pak sebenarnya? Ergonomi itu lebih ke kesesuaian ya, kesesuaian antara orang, manusia, alat kerjanya dan lingkungan kerjanya. Itu yang dikatakan ergonomi. Baru mekanis Pak. Mekanis di sini dari sisi permesinan, peralatan,
dan lingkungan sekitar, psikososial ini termasuk dari rekan kerja ya, ada intimidasi, komunikasi yang kurang baik, atau mungkin dari masyarakat sekitar. Baru tingkah laku. Di sini tingkah laku, ketidakpatuhan, kurang keahlian, tugas, atau bahkan tidak peduli terhadap pekerjaannya sendiri. Ini ada di halaman 4, mungkin bisa dibuka juga di modul yang sudah disediakan, Pak. Ini ya. Baru ini poinnya, Pak, dari identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, yaitu proses identifikasi bahaya, analisis risiko, evaluasi risiko, dan menentukan prioritas risiko K3LH untuk diminimalkan, dipantau, dikendalikan konsekuensi risikonya sehingga perusahaan mencapai sasarannya ya. Di mana kita harus melakukan pengendalian risiko, di mana saja ya, dilakukan terhadap semua aktivitas di area pekerjaan ya, di area pekerjaan. Dan kapan harus dilakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, penilaian dan pengendalian risiko, yaitu ketika awal proyek atau buka proyek baru, Pak, atau ada pekerjaan baru tinjau ulang secara berkala. Di sini kita tinjau ulang terhadap semua pekerjaan kita itu 6 bulan sekali, Pak ya. 6 bulan sekali kita masih valid enggak nilai risiko dan pengendalian yang kita lakukan di awal proyek setelah 6 bulan berjalan. Itu kita review kembali. Baru di sini bisa juga, Pak, dari masukan audit, ada audit internal ya. Di kita ada audit internal, ada audit eksternal. Jadi dari hasil audit ini, Pak, dari hasil audit, inspeksi, hazard report, investigasi, itu nanti akan kita masukkan juga, kita bongkarkan juga ke identifikasi bahaya kita yang sudah kita lakukan. Apakah masih sesuai, apakah masih relevan kita gunakan untuk saat ini, gitu Pak ya. Jadi bukan hanya ketika kita melakukan inspeksi awal proyek aja, setelah kita lakukan identifikasi, kita lakukan pengendalian awal proyek, sudah. Setelah itu tidak kita lakukan evaluasi dan kita review, tidak Pak ya. Jadi banyak tahap-tahapannya dari sini. Ini ya. Nah, baru kita masuk ke penilaian ya, penilaian terkait risiko. Di sini ada cara kita menganalisis risiko itu, mulai dari kontrol yang sudah ada, menentukan tingkat kemungkinannya dan mempertimbangkan frekuensi aktivitas, baru menentukan tingkat konsekuensi dan keparahannya apabila itu terjadi. Baru kita bisa menentukan level risknya ya, atau kriteria risikonya dan risiko yang ada apabila dikontrol dengan existing control yang ada ya. Sampai sini Pak, ada yang didiskusikan? Aman Pak, lanjut Pak. Aman ya. Nah, ini terkait cara kita menganalisis risiko Pak. Kalau kita lihat di Pemajat Report ya, Pemajat Report, Komin DPR, Komin Inspeksi, di situ kita ada menentukan kriteria risiko Pak. Ada very high, medium, dan low ya. Nah, cara mendapatkan kriteria risiko itu sebenarnya ada rumusnya ya, ada perkaliannya Pak. Dari sini hasilnya. Dari risiko itu dihasilkan dari perkalian antara probability atau kemungkinan ya, kemungkinan itu terjadi dikali severity atau tingkat keparahan apabila kecelakaan itu terjadi, dan dikalikan frekuensi keseringan aktivitas kerja itu dilakukan ya. Ini pengertiannya. Nah, ini dia nilainya Pak. Misalnya kita ambil contoh apa? OB removal ya, atau loading batu bara lah. Loading batu bara itu ada kemungkinan terjadi kecelakaan nggak kira-kira Pak Anies? Ada ya. Kemungkinan itu hampir mungkin pasti terjadi, besar kemungkinan terjadi, kemungkinan terjadi rata-rata atau kecil kemungkinan terjadi? Rata-rata ya. Berarti kemungkinan terjadi rata-rata. Berarti ada nomor 3 ya. Nilainya itu 3. Baru frekuensinya, seberapa sering kita lakukan pekerjaan itu? Berkali-kali dalam sehari ya. Berkali-kali dalam sehari. Berarti kalau 3 kali 5 berapa? 15 ya. Baru kita lihat tingkat keparahannya. Tingkat keparahannya di sini ada injury atau di sini first aid, NPC sampai LTI dan fatality Pak ya. Baru dari property damage, tingkat kerugian yang kita hasilkan karena kerusakan alat itu
bisa ada di bawah 100 dolar, 5.000 sampai 10.000 dolar, atau bahkan di atas 10.000 US dollar. Baru dari sisi kesehatannya, ada nggak terdampak akibat kecelakaan itu? Baru dari sisi lingkungannya, sesuai nggak dengan baku mutu, misalnya kalau di loading batu bara apa baku mutunya? Bisa jadi air asam tambang, yang kedua debu ya Pak, debu masih dalam batas toleransi enggak? Baru dari segi community atau sosialnya, terjadi komplain dari pemerintah, daerah, lembaga swadaya masyarakat sekitar. Kira-kira kalau kita lihat dari seperti ini, masuk kemana kegiatan loading batu bara itu? Nomor berapa Pak Dian? Yang kedua-lima itu yang Kedua lima ya? Bisa menyebabkan LTI, bisa menyebabkan kerugian di atas 5.000 sampai 10.000 dolar, bisa mengakibatkan yang terdampak insiden dirawat inap ya. Baru bisa kemungkinan terjadi keparahan tidak sesuai baku mutu dan terjadi komplain dari masyarakat ya. Komplainnya itu bisa jadi dari asam tambang sama itu dia. Jadi 15 kali 25 tadi ya. 15 kali 25 berapa? Lebih dari 100 Pak ya. Lebih dari 100. Berarti kalau kita klasifikasikan dalam resiko ini masuk kemana dia? Dari heck ya, di atas 125. Nah ketika di atas 125 berarti masuk ke high, kriteria resiko tidak dapat diterima, baru dimasukkan ke register tindakan perbaikan, stop dan perbaiki segera. Pekerjaan itu harus di stop dan diperbaiki. Berarti ada pengendalian awal dan pengendalian lanjutan Pak. Sebelum ada pengendalian lanjutan sehingga nilai resikonya ini turun ke high atau medium, maka pekerjaan itu tidak dapat dilakukan ya. Nah ini contoh formnya Pak ya. Contoh formnya ya. Nah ini tidak dapat diterima, ada yang dapat diterima. Ketika dia tidak dapat diterima maka harus ada pengendalian lanjutan. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Cukup? Pas ya? Kita masuk ke pengendalian. Dari pengendalian ini ada beberapa ini Pak ya. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan opsi pengendalian yang akan dilakukan, evaluasi pengendaliannya, memilih pengendalian yang tepat. Itu Pak ya. Itu ada beberapa langkah, ada 5 langkah: eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan APD. Eliminasi ini berarti menghilangkan bahayanya, substitusi mengganti ya, mengganti pekerjaan atau bahayanya. Perancangan ini rekayasa engineering, pengendalian terhadap rekayasa engineering dari sumber bahaya tersebut. Baru yang terakhir itu administrasi dan APD. Ini Pak ya. Jadi APD itu sebenarnya kalau dari hierarki pengendalian risiko itu langkah terakhir Pak. Kalaupun misalnya dari 4 langkah ini sudah kita lakukan, ternyata masih terjadi insiden juga, APD itu hanya mengurangi dampak ya, mengurangi dampak dari terhadap pekerjaannya gitu ya. Nah ini kesimpulan kita ada juga jenis-jenis bahaya, ada kimia, biologi, ergonomi, mekanis, lingkungan, psikososial, dan perilaku. Baru kita lihat kriteria risiko ada 4 ya, ada very high, medium, dan low. Cara menilainya tadi sudah bisa Pak ya, Pak Dian, Pak Anis. Ya. Baru dari hierarki pengendalian ada 5 tahap, dimulai dari eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan APD. Nah, baru kita diskusi dulu. Kenapa kita harus melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko di tempat kerja? Kenapa kira-kira Pak Anis? Ya selamat ya. Jadi kita datang selamat, pulang sehat gitu ya. Pulang selamat ya. Datang selamat, datang sehat. Mas Dian? Ya untuk terhindar dari bahaya itu lah. Bahaya dari situ. Untuk mengetahui. Baik. Sebelum kita tutup kita ada evaluasi dulu ya. Ada evaluasi, tolong diisi Pak. Tolong diisi. Nanti kita kumpulkan apakah pemahamannya terkait materi. Sudah selesai Pak Dian? Pak Anis? Masih ada 30 detik lagi ya.
Dikoreksi lagi Pak. Coba Pak. Baik, nah ini hasil evaluasi nanti kita koreksi dulu Pak. Kita koreksi dulu. Baru ada tugas tambahan ya. Ada tugas tambahan di sini. Tolong dibuatkan Pak ya. Tolong dibuatkan terkait identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terkait pekerjaan logging batubara di area pit yang kita bahas tadi. Tolong dibuatkan sesuai format yang ada diberikan di contoh. Tapi ini tugas tambahan Pak ya. Tugas tambahan ini dibuat dalam bentuk soft copy. Nanti dikumpulkan di pertemuan kita yang kedua, pertemuan berikutnya ya. Ini pertemuan yang pertama. Ada pertanyaan terkait tugas tambahan? Cukup jelas Pak ya? Jelas ya? Baik, terima kasih. Kita sudahi Pak ya. Kita sudahi, kita tutup. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat ya, bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.